Baik, kali ini kita akan membahas sebuah soal KTOM edisi November tahun 2022, soal nomor 5 bagian A. Tentukan hasil penjumlahan semua nilai berbeda dari mutlak 2022X yang memenuhi persamaan floor X dikali, saya menyebut ini fraksi X, sama dengan 5X. Sebelum kita lanjutkan, maka di sini saya akan membuat klaim dulu bahwa X itu adalah floor X ditambah fraksi X. Sebagai contoh, kalau kita punya 2,38, maka 2,38 sama dengan floor dari 2,38 ditambah 0,38. Floor dari 2,38 adalah 2, kemudian 2 ditambah 0,38 sama dengan 2,38. Penting untuk membuat bentuk persamaan ini dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi floor. Sejauh ini kesimpulan saya begitu. Nah, biasanya untuk menyelesaikan soal-soal yang memakai fungsi floor ini, kita bagi menjadi minimal 2 kasus ya. Kasus pertama adalah jika X merupakan bilangan bulat. Jika X merupakan bilangan bulat, maka kita bisa simpulkan bahwa floor dari X sama dengan X. Sehingga kalau kita aplikasikan ke soal ini, kalau floor dari X sama dengan X, maka fraksi X-nya jelas sama dengan 0. Karena fraksi X adalah bagian berkoma dari si X-nya itu. Jadi saya batasi di sini ya, bahwa nilai dari fraksi X, ini penting juga. Nilai dari fraksi X itu adalah lebih dari 0 kurang dari 1. Lebih dari 0 kurang tepat ya, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kurang dari 1. Nah, balik lagi ke kasus pertama, maka di sini yang awalnya kita punya floor X dikali fraksi X sama dengan 5X, maka karena X adalah bilangan bulat, kita bisa ubah menjadi X dikali fraksi X tentu sama dengan 0. X dikali 0 sama dengan X, dengan kata lain X sama dengan 0. Jadi untuk X bilangan bulat kita punya solusi X sama dengan 0. Kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua adalah jika X bukan bilangan bulat. Jika X bukan merupakan bilangan bulat, maka jelas sekali fraksi X itu berada di antara 0 dan 1. Nah, ingat tadi bahwa X adalah floor X ditambah fraksi X. Sehingga soal kita bisa kita ubah menjadi floor X dikali fraksi X sama dengan 5 dikali floor X ditambah fraksi X. Selanjutnya kita uraikan menjadi floor X dikurang 5 dikali fraksi X dikurang 5 sama dengan 25. Langkah berikutnya, lihat di sini kita punya batas nilai untuk fraksi X. Maka ini kita arahkan menjadi fraksi X dikurang 5 sama dengan 25 per floor X dikurang 5. Atau dengan kata lain, fraksi X itu sama dengan 25 per floor X dikurang 5 ditambah 5. Nanti kalau dicari ketemu hasilnya adalah 5 floor X per floor X dikurang 5. Jelas di sini bahwa floor X itu nilainya tidak sama dengan 5. Karena kalau sama dengan 5 nanti penyebutnya jadi 0. Lagi pula kalau nilai dari floor X itu sama dengan 5, maka kita bisa lanjutkan ini ya. Kalau floor X itu sama dengan 5, maka kita punya 5 kali 5 kali fraksi X sama dengan 25 ditambah 5 kali fraksi X. Karena fraksi X-nya tidak sama dengan 0, mengingat X bukan merupakan bilangan bulat, maka di sini pernyataan 0 sama dengan 25 jelas salah.
Sehingga floor X tidak mungkin sama dengan 25. Nah, jadi di sini mulai dari sini kita bagi menjadi dua buah subkasus lagi. Kasus yang pertama adalah ketika nilai dari floor X dikurang 5 lebih dari 0. Kenapa kayak saya bagi menjadi dua kasus? Karena ingat bahwa fraksi X itu nilainya berada di antara 0 dan 1. Sekarang fraksi X adalah 5 floor X per floor X dikurang 5. Maka 5 floor X per floor X dikurang 5 itu lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, untuk kasus yang pertama kita aplikasikan ke pertidaksamaan 1. Di sini saya menyebutnya pertidaksamaan 1. Maka kita akan punya 0 kurang dari 5 floor X kurang dari floor X dikurang 5. Nah, dari sini nanti kita dapat dari yang dua bagian ini ya, dari 0 kurang dari 5 floor X, kita dapat floor X lebih dari 0, dan dari bagian 5 floor X kurang dari floor X kurang 5, kita dapat floor X nya kurang dari min 5 per 4. Jelas di sini tidak akan punya solusi. Maka tidak ada solusi untuk floor X kurang 5 lebih dari 0. Gimana kalau floor X kurang 5 nya kurang dari 0? Maka dengan menggunakan pertidaksamaan 1 di sini kita dapat 0 lebih dari 5 floor X lebih dari floor X dikurang 5. Karena 0 lebih dari 5 floor X, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa floor X nya itu kurang dari 0. Lalu karena 5 floor X lebih dari floor X dikurang 5, maka kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa floor X nya lebih dari negatif 5 per 4. Lalu kita gabungkan ini dan syarat ini tadi. Kalau dari syarat ini kita tahu ya bahwa floor X nya itu pasti kurang dari 5. Kita gabungkan ketiga syaratnya, maka diperoleh solusi bahwa floor X nya itu lebih dari negatif 5 per 4 kurang dari 0. Nah, ingat bahwa floor X itu pasti bilangan bulat. Sekarang kita tinggal menebak, adakah bilangan bulat yang terletak di antara min 5 per 4 dan 0? Jelas ada. Dan bilangan tersebut cuma ada satu, yaitu negatif 1. Maka dengan demikian kita punya nilai dari floor X sama dengan negatif 1. Sekarang nilai dari negatif 1 kita substitusikan pada floor X dikali fraksi X sama dengan 5 kali floor X ditambah fraksi X. Karena floor X nya negatif 1, maka min fraksi X sama dengan min 5 ditambah 5 kali fraksi X. Nanti diperoleh nilai dari fraksi X nya sama dengan berarti 5 per 6. Karena X adalah floor X ditambah fraksi X, maka nilai dari X diperoleh sama dengan negatif 1 per 6. X sama dengan min 1 per 6. Sehingga untuk X bukan bilangan bulat, dapat nilai X sama dengan min 1 per 6. Di sini kita punya dua buah solusi, yaitu X sama dengan 0 untuk yang bilangan bulat, atau X sama dengan negatif 1 per 6. Kembali lagi ke soal. Di soal ditanya berapakah hasil penjumlahan semua nilai berbeda dari mutlak 2022X. Nah, sekarang tinggal kita cari mutlak 2022X. Kalau untuk X sama dengan 0, jelas bahwa mutlak dari 2022X nya sama dengan 0. Sementara untuk X sama dengan negatif 1 per 6, nilai dari mutlak 2022X nya akan sama dengan 6 kali 3, 18, 22 bagi 6, 3
37. Iya. Maka hasil akhir jumlah dari semua nilai mutlak 2022X sama dengan 337. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf bila pembahasan saya ada yang salah atau keliru. Kalau ada masukan atau kritikan atau ada alternatif lain, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.